Ketahuilah saudara-saudaraku sekalian, ternyata syukur itu termasuk sifat Allah. Di antara nama Allah apa? Asy-Syakur, Asy-Syakir, yang maha bersyukur, yang maha berterima kasih. Ustadz, saya kan syukurnya sama Allah, terus Allah syukurnya sama siapa? Kan gak ada Tuhan selain Allah, Ustadz. Nah, syakur atau syakir itu kalau kita terjemahkan artinya berterima kasih. Terima kasih kepada siapa? Kepada hambanya. Loh, emang Allah butuh sama hambanya? Enggak. Allah butuh sama sholat kita? Enggak. Allah butuh puasa kita? Enggak. Allah subhanahu wa ta'ala butuh kepada amalan soleh kita? Enggak. Allah mengatakan, ya innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak butuh kepada semesta alam. Allah enggak butuh manusia, enggak butuh taat kita. Tapi kalau Allah berterima kasih, itulah kasih sayang Allah. Allah enggak butuh sholat kita, tapi kalau kita sholat dikasih sama Allah pahala berlipat ganda. Sebagai terima kasih Allah kepada hamba-hambanya. Allah enggak butuh sedekah kita, enggak butuh. Tapi kalau kita sedekah diganti sama Allah, diberkahi hartanya. Ketaatan itu keuntungannya buat Allah atau buat kita? Buat kita. Kita sholat, keuntungannya buat kita. Kita puasa Ramadan, keuntungannya buat kita. Keuntungannya di dunia dan akhirat. Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu keuntungannya buat kamu sendiri. Allah tidak diuntungkan dengan amalan soleh kalian. Wa in asatum falaha, dan kalau kamu berbuat maksiat, maka yang rugi itu kamu sendiri. Allah tidak dirugikan dengan maksiat kita. Sama sekali Allah tidak butuh sama kita. Tapi Allah itu berterima kasih sama kita. Walaupun Allah tidak butuh sama amalan soleh kita, tapi kalau kita beramal soleh, Allah berikan kepada kita pahala. Rasulullah bersabda, innallaha katabal hasanati wasayyiat. Tsumma bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah menuliskan kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah menjelaskan, man hamma bihasanatin, siapa yang berniat berbuat baik, falam ya'malha, kemudian tidak jadi mengamalkannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, tetap Allah tuliskan satu kebaikan. Wa man hamma bihasanatin, dan siapa yang berniat berbuat kebaikan fa'amilaha, dan jadi mengamalkannya, katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'atin dhifin ila adhafin katsira. Allah tulis 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Jadi amalan soleh yang kita amalkan itu Allah tulis berapa? 10 sampai berapa tadi? 700 kali lipat, bahkan lebih dari 700 kali lipat. Tapi untuk amalan keburukan, kata Rasulullah, wa man hamma bisayyi'atin, siapa yang berniat berbuat buruk, falam ya'malha, kemudian dia tidak jadi mengamalkannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, kalau dia tidak jadi mengamalkannya, Allah tuliskan satu kebaikan. Wa man hamma bisayyi'atin, dan siapa yang berniat berbuat buruk fa'amilaha, ternyata dia jadi mengamalkan keburukan itu, katabahallahu indahu sayyi'atan wahidah, ternyata Allah tuliskan keburukan cuma satu saja. Untuk amal soleh ditulis 10 sampai 700. Untuk amal keburukan ditulis 1. Sayang nggak, Pak? Sayang banget. Sudah Allah nggak butuh amal soleh kita, sudah gitu kita dikasih nikmat sama Allah gratis. Ya, oksigen gratis nggak? Air Allah berikan gratis nggak? Mataharinya gratis nggak? Bayangkan kalau kita disuruh bayar sama Allah. Ya, mana bisa? Berbagai macam kenikmatan yang kita rasakan, alhamdulillah.
Allah kasih terus nikmat sama kita. Dan kalau kita beramal soleh, dikasih sama Allah pahala juga. Padahal Allah nggak butuh sama kita. Bagaimana terima kasihnya Allah kepada kita? Luar biasa, sangat luar biasa. Ya, tapi aneh ya, nikmat yang jutaan begitu terkadang kalah hanya karena satu ujian. Banyak sekali nikmat yang kita rasakan gara-gara satu ujian, cobaan, itu jutaan nikmat lupa sama kita tuh. Ya. Aduh, kok saya begini sih, saya dikasih sakit. Allah nggak adil. Selama ini kamu sehat kemana aja? Sudah banyak banget nikmat yang kamu sudah rasakan, sudah kamu terima dari Allah. Gara-gara satu ujian, sakit, ternyata kamu jadi lupa sama Allah. Nah inilah yang disebut dengan kanud. Yang disebutkan dalam surat apa itu? Innal insana li rabbihi lakanud. Surat apa itu? Wal adiyat, benar. Apa itu kanud? Kata Al-Hasan Al-Basri, huwallazi ya'uddul masaib wa yansan ni'am. Itu orang yang cuma nginget musibah, lupa sama nikmat. Allah itu bersyukur sama hambanya. Berterima kasih sudah berikan kepada kita kesehatan, sudah begitu diberikan nikmat-nikmat yang banyak. Kalau kita beramal soleh dikasih pahala sama Allah. Gara-gara satu musibah itu lupa sama nikmat Allah. Kanut kamu tuh. Kanut. Ya, untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak mudah. Ya. Jadi ternyata syukur itu salah satu nama siapa? Nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sangat berterima kasih kepada hamba-hambanya. Ya. Sampai saking berterima kasihnya sama Allah, kita berinfak sebutir kurma diterima sama Allah, dikembangbiakan sampai menjadi sebesar gunung. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW sabda, ya, idza anfaqal abdu bi'adli tamratin min kasbin tayyibin taqabbalallahu biyamini fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta tasira mithlal jabal. Kata Rasulullah SAW, apabila seseorang berinfak dengan sebesar sebutir kurma dari usaha yang halal, Allah terima infaknya dengan tangan kanannya, lalu Allah kembang biakan terus sampai menjadi sebesar gunung. Saking berterima kasihnya Allah kepada si hamba. Padahal Allah tidak butuh sama hamba itu. Allah tidak butuh amalan soleh dia. Masya Allah. Ya, luar biasa tidak? Rabb kita Allah itu Masya Allah. Ya, maka seharusnya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita.